Perang Israel-Iran bukan hanya soal senjata dan serangan. Di baliknya ada bahaya tersembunyi yang bisa mengguncang ekonomi dunia, memicu krisis energi global, dan membongkar kelemahan intelijen negara-negara besar. Harga minyak akan naik, pasar akan goncang, dan kekuatan besar akan saling menyeret ke jurang perang. Ikuti sampai akhir untuk melihat bagaimana konflik ini bisa ubah masa depan wajah dunia. Di tengah eskalasi ketegangan antara Israel dan Iran, salah satu bahaya paling nyata namun sering diabaikan adalah ancaman terhadap pasokan energi global melalui Selat Hormuz. Lebih dari 17 juta barel minyak mentah per hari mengalir melalui jalur sempit ini, yang mencakup sekitar 20% dari seluruh konsumsi minyak dunia. Jika jalur ini diblokade atau terganggu karena serangan militer, maka dampaknya akan dirasakan secara global dalam waktu kurang dari seminggu. Sektor swasta dunia hanya memiliki cadangan minyak rata-rata untuk 7 hari operasional. Angka ini sangat kontras dengan standar militer NATO yang memiliki cadangan hingga 1 bulan. Ketika harga minyak mulai meroket akibat gangguan pasokan, ekonomi global akan goyah, termasuk negara-negara besar seperti Cina, India, dan Eropa Barat. Pada tahun 2024, kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia semakin diperkuat. Armada kelima Amerika Serikat bermarkas di Bahrain, terdiri dari kapal induk, kapal perusak, kapal selam nuklir, serta rudal balistik strategis. Kapal-kapal ini tidak hanya mengendalikan Selat Hormuz, tetapi juga memastikan bahwa aliran minyak dan gas alam tetap stabil meskipun dalam kondisi geopolitik yang bergejolak. Namun, jika konflik antara Israel dan Iran meningkat menjadi perang terbuka, bukan tidak mungkin bahwa kekuatan laut Iran akan mencoba mengganggu jalur ini sebagai senjata ekstrem. Ini akan memicu respons militer besar-besaran dari koalisi Amerika Serikat-Israel dengan kemungkinan aksi pemboman pangkalan Angkatan Laut Iran di sepanjang pantai Selat Hormuz. Salah satu fakta paling mengejutkan dalam konflik ini adalah bagaimana Israel berhasil membangun jaringan intelijen yang begitu dalam di dalam tubuh Iran sendiri. Pada awal 2024, terungkap bahwa seorang pejabat senior di Dinas Intelijen Iran yang bertugas mengawasi operasi terhadap Israel ternyata adalah agen ganda yang bekerja untuk Mossad. Keberhasilan ini bukanlah kebetulan. Ia merupakan hasil dari strategi panjang Israel dalam menggunakan teknologi pengintaian, pelacakan digital, dan infiltrasi manusia untuk menembus sistem musuh-musuh utamanya. Dengan menggunakan kombinasi teknologi AI untuk analisis data komunikasi dan pelacakan satelit, Israel mampu menyerang target strategis dengan presisi tinggi, termasuk gedung apartemen tempat para komandan Garda Revolusi Iran tinggal. Serangan semacam ini tidak hanya menyasar fisik, tetapi juga psikologis, menciptakan rasa takut dan paranoia di dalam barisan pimpinan Iran. Metode ini menyerupai operasi yang dilakukan oleh intelijen Ukraina di wilayah Rusia, menunjukkan adanya kolaborasi strategis antara aktor-aktor non-regional dalam menghadapi lawan regional mereka. Meskipun sebagian besar perhatian tertuju pada potensi serangan udara atau darat, front laut adalah aspek yang paling sedikit dibahas namun paling berisiko dalam konflik Israel-Iran. Iran tidak memiliki kapasitas untuk melawan kekuatan gabungan Amerika Serikat dan sekutunya secara langsung di lautan. Namun, ia memiliki kemampuan untuk melakukan operasi asimetris, seperti penggunaan kapal cepat, ranjau laut, dan rudal balistik yang dapat mengganggu navigasi internasional dan memicu eskalasi besar. Pada tahun 2024, Armada kelima Amerika Serikat telah memperkuat posisinya di Samudra Hindia dan Teluk Persia dengan kapal induk USS Abraham Lincoln dan sejumlah kapal penjelajah Arleigh Burke class yang dilengkapi sistem pertahanan rudal Aegis. Jika Iran mencoba menutup Selat Hormuz, respons militer Amerika Serikat akan sangat cepat dan keras, termasuk kemungkinan serangan udara terhadap pangkalan Angkatan Laut Iran di Bandar Abbas. Ini bukan hanya akan mengubah wajah konflik menjadi perang total, tetapi juga mengancam kebebasan maritim global yang selama ini menjadi tulang punggung perdagangan dunia. Sobat channel Kabar Langit, jika Israel dan Iran terus dibiarkan menjadi alat dalam permainan besar kekuatan global, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dan siapa yang terus menderita? Anda, sebagai penonton dan bagian dari dunia ini, apakah sudah punya jawaban? Jangan ragu untuk tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa.